Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke teman-teman, kita akan memulai sebuah serial baru. Wah, kayak film aja ya, film di apa? Ya, sebangsa Netflix dan teman-temannya itu ada serial baru. Nah, ini kita juga punya serial baru, yaitu serial pengantar elektronika dan instrumentasi. Oke, ini serial yang akan menjelaskan seputar beberapa hal tentang ilmu-ilmu yang ada di bidang keilmuan elektronika dan instrumentasi. Karena kebetulan saya juga dosen di program studi S1 Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kita akan mencoba membuat serial dari kuliah ini gitu ya. Dan ini untuk yang pertama ini kita akan dimulai dari pendahuluan. Nanti pendahuluan ini akan dibagi menjadi 2 part. Kenapa 2 part? Karena cukup panjang dan nanti akan kita ya kurang lebih satu partnya 15 menitan ya nanti, atau enggak mungkin nanti lebih, kita lihat aja nanti. Dan akan kita segera mulai seputar pendahuluan ini. Oke, untuk membuat bahan ini saya dibantu dengan teman saya, yaitu ya rekan saya namanya, ini alumni ini alumni dari program studi elektronika dan instrumentasi juga, atas nama Mas Ridho Fuadin ya. Oke, nanti bisa kenalan yang mau kenalan. Oke, kita lanjut sekarang ke pendahuluannya yang dimulai dari elektronika dulu. Oke, elektronika. Sebenarnya elektronika itu apa sih? Nah, elektronika ini kita coba ambil dari 2 sumber ya. Yang sumber pertama ini dari buku Principle of Electronics. Ini elektronika adalah cabang teknik yang menangani konduksi arus melalui vakum atau gas atau semikonduktor. Ini diambil dari buku ini. Ya. Oke, selanjutnya kalau dari Wikipedia itu ensiklopedia gratis ya, yang tapi sebenarnya ini kadang tidak bisa dipakai untuk sumber dari karya ilmiah yang bereputasi seperti jurnal, terus seminar internasional, itu tidak bisa karena dia bisa diedit oleh siapapun. Tapi untuk ilmu-ilmu sains itu biasanya mereka valid sih, dan ada yang mengawasi juga biasanya seperti itu, sehingga kita coba mengambil aja dari sumber yang mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, yaitu Wikipedia. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronika lainnya atau termokouple, semikonduktor dan lain sebagainya. Jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya elektronika itu kata kuncinya adalah arus lemah, listrik arus lemah. Beda dengan yang electrical itu arahnya ke listrik arus kuat. Arus lemah itu apa? Bukan dia lemah tak bertenaga, bukan ya, beda. Arus lemah ini maksudnya dia bermain di tegangan atau berat potensial yang rendah, tidak sebesar yang arus kuat ya, power tidak. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan. Ada pertemuan khusus atau ada video khusus yang akan membahas seputar elektronika ini. Oke, selanjutnya elektronika itu bisa fungsinya sebagai penyearah atau rectification, bahasa Inggris saya gimana ini, atau penguatan, amplification, pengendalian atau kontrol, pembangkitan, generation, dan terakhir adalah untuk mengkonversi atau conversion. Itu fungsi-fungsi rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya, nah terus elektronika tuh bisa untuk apa sih? Nah, penerapan ilmu komputer elektronika bisa dalam berbagai bidang. Industri, contohnya apa? Industri smart, industri untuk membuat barang, misalkan industri pangan, industri nggak boleh nyebut ya, industri mie instan, industri air mineral dan sebagainya ya. Terus ada medis, jelas banyak peralatan medis menggunakan elektronika. Otomotif, jelas sekarang semuanya sudah menggunakan elektronika. Apalagi smart car ya, yang
bisa bahkan jalan sendiri dan sebagainya. Itu jelas elektronikanya sangat kuat sekali di sana. Pertahanan keamanan sekarang sudah zamannya cyber war ya, dan lain-lain. Dan sebenarnya ada barang yang selalu kalian bawa di mana-mana adalah handphone. Handphone ini adalah salah satu dari penerapan ilmu elektronika. Nah, cabang ilmu elektronika itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua analog, yang ketiga digital, yang keempat mikro, yang kecil mikroelektronik ya. Yang terakhir ada elektronika mekanikal atau biasa kadang disebut sebagai mekatronika. Cuman di sini kita nanti akan lebih banyak membahas hanya 2, yaitu yang analog dan elektronika digital. Oke, itu sekilas pandang seputar elektronika. Tadi ingat apa tadi pasangannya elektronika apa? Instrumentasi. Oke, sekarang kita akan go to instrumentasi. Tapi mungkin sebelum kita pindah ke instrumentasi, coba teman-teman pikirkan apa yang kepikiran pertama kali jika mendengar kata instrumentasi. Survei membuktikan banyak yang berpikir bahwa itu adalah tentang alat musik, instrumental. Ingatnya Mas Kenny G, apalagi itu Dave Koz, para pemain instrumen. Oke, bukan itu. Instrumentasi di sini adalah ini ilmu yang isinya seputar pengukuran. Jadi tentang ada pengukuran yang dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sensor. Yang sensornya itu masih di transducer. Transducer itu apa? Transducer itu adalah mengubah dari suatu besaran ke besaran lain. Ini yang biasa dipasangkan dengan sensor. Jadi sensornya itu misalkan hasil deteksi sensornya menghasilkan luaran berupa tegangan, dan tegangan ini akan diubah ke bentuk lain yang bisa ke dimensi lain. Misalnya contohnya menjadi suhu, misalkan sensor suhu menghasilkan tegangannya diubah ke dimensi suhu sehingga bisa dibaca oleh manusia. Itulah tugas dari transducer. Terus juga instrumentasi dasar ini yang jelas instrumentasi yang basic, yang tentang dasar-dasar pengukuran. Terus ada instrumentasi industri, penerapan pengukuran tadi di industri. Ada juga untuk pengolahan sinyal, karena sekali lagi pengukuran itu bermain yang berjalan di pengukuran itu adalah sinyal ya. Jadi dari sensor menuju kemana itu adalah sinyalnya yang berjalan. Dan yang terakhir yang lagi ngetrend saat ini adalah IoT, Internet of Things. Ada di mana saja internet. Internet ada di mana saja. Oke. Nah, sekarang tadi instrumentasi yang terkait dengan pengukuran. Jadi yang pertama otomatis metode pengukuran ya. Metode pengukuran itu apa sih? Ya, cara yang digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari suatu variabel. Jadi gimana cara kita mendapatkan data? Dan bagaimana kita menggunakan alat untuk mengetahui besaran kuantitatif maupun dengan cara menggunakan suatu model pengukuran. Itu adalah metode pengukuran, atau dengan kata kuncinya adalah cara mendapatkan data ukur. Oke, itu kata kuncinya. Cara untuk memperoleh data kuantitatif ini, data ukur ya, dari suatu variabel. Itu kata kuncinya. Terus dalam suatu pengukuran dapat digunakan lebih dari satu metode untuk mengurangi nilai ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai macam alat juga untuk agar ketidakpastian atau kesalahannya itu semakin minimal. Gampangnya gini, teman-teman tidak akan mungkin mengukur misalkan ini panjang pena ini menggunakan meteran yang biasa dipakai untuk mengukur jalan, kan nggak mungkin. Atau tidak mungkin juga mengukur mengukur panjang seekor semut menggunakan penggaris biasa, kan tidak bisa. Ketidakpastian itu besar sekali. Nah, sehingga perlu dilakukan beberapa metode yang bisa menghasilkan pengukuran yang semakin valid, di mana ketidakpastiannya itu semakin minimal. Oke. Terus gimana caranya? Nah, metode yang jelas harus disesuaikan dengan tujuan agar didapatkan nilai yang akurat dan presisi. Jadi jangan sampai teman-teman ngukur jalan raya, panjang satu jalan dengan menggunakan penggaris 30 cm yang biasa dipakai untuk waktu SD itu. Kapan selesainya? Karena kita nggak mungkin mengukur jalan sampai tingkat akurat sampai tingkat milimeter, nggak penting.
Masa berapakah jarak dari kota A ke kota B? 500 juta 650 300 milimeter misalkan. Aduh, apakah perlu seakurat itu? Kan enggak juga. Tergantung dari kebutuhannya atau dari tujuannya dan variabel apa yang diukur. Tadi kan variabelnya jalan tuh, masa jalan ukur pakai menggaris. Oke, next. Tadi kita sempat menyebutkan akurasi ya. Tadi akurasi dan presisi, tapi sebelum itu bagaimana kita menganalisis suatu pengukuran? Pengukuran itu dianalisis tujuan untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan dalam pengukuran. Nah, apa aja kesalahan dalam pengukuran? Yang pertama dari sisi akurasi. Semakin akurasinya semakin tinggi, maka dia akan semakin kecil kesalahan pengukurannya. Jadi bisa dibilang bahwa akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Terus ada lawannya adalah presisi. Bukan lawannya sih, saudaranya adalah presisi. Presisi itu adalah reproducibility atau repeatability. Maksudnya apa sih? Nah, ini saya jelaskan. Misalkan ini ada apa ini kita sebut sebagai papan panah itu ya. Nah, jika ada orang yang sekali nembak jebret ke sini X, maka bisa kita bilang, wah, yang nembak itu akurasinya tinggi sekali ya. Tapi ketika dia taruhnya jatuhnya di sini, jelas kita akan bilang, wah, akurasinya nggak bagus. Itu kita bicara akurasi karena ketika dekatan terhadap targetnya di sini. Bagaimana kalau misalkan itu presisi? Nah, presisi itu misalkan gini, ada orang nembak tuh di sini terus seret berkali-kali. Dia presisinya tinggi. Tapi setiap tembakannya tidak ada yang akurat. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Kalibrasi. Atau ini kan tembakan ya, atau gimana kalau misalnya kita terapkan pada pengukuran sebenarnya. Misalkan teman-teman nimbang badan. Pas nimbang, beratnya tuh aslinya teman-teman tuh beratnya 60 kg. Tapi setiap nimbang selalu darinya 65 dan seterusnya. Terus ada teman yang nimbang harusnya beratnya 70, yang kebaca 75 seterusnya. Itu tandanya apa? Timbangannya tuh benar. Presisinya benar, akurasinya yang salah. Setiap kali timbang itu akurasinya salah. Apa yang dilakukan? Dikalibrasi, digeser 5 kg sehingga menjadi pas. Nah, itu namanya kalibrasi. Itu ya seputar dari akurasi dan presisi. Nah, kemudian ada lagi namanya nih sensitivitas. Nah, sensitivitas itu apa sih? Sensitivitas itu perbandingan antara sinyal luaran terhadap respon alat ukur luaran sinyal luaran sinyal atau respon alat ukur terhadap perubahan masukan. Jadi gampangnya gini, misalkan teman-teman tadi nimbang tadi ya, misalkan yang nimbang 60, terus atau ganti orang yang beratnya 70, seberapa cepat responnya itu, sensitifnya dia, itulah sensitivitas. Jadi seberapa perbandingan antara sinyal luaran dengan perubahan masukannya. Jadi perubahan otomatis, jadi bagaimana dia kecepatannya dia bisa mengikuti, itu sensitivitas dari pengukuran. Atau misalkan termometer kita untuk badan misalkan keluar 36 derajat, terus tiba-tiba kita masukkan ke dalam freezer, bagaimana dia bisa berubah, freezer yang nilainya 0 derajat misalkan gitu ya, bagaimana seberapa sensitif dia bisa cepat berubah untuk menuju ke 0 derajat. Contohnya seperti itu. Terus selanjutnya ada yang resolusi. Resolusi itu bukan yang setiap tahun baru ya, kita butuh resolusi tahun 2020 adalah saya akan berjanji untuk tidak ditolak tidak pernah diputus sama pacar. Oh, gimana caranya? Cara adalah tidak pernah mencari wanita. Benar. Oke, kita skip aja yang tadi. Resolusinya adalah perubahan terkecil nilai yang diukur yang memberikan respon pada alat ukur. Jadi bagaimana
bagaimana perubahan yang bisa diterima oleh alat ukur. Maksudnya gimana? Contohnya itu tadi kalau teman-teman lihat mistar yang 30 cm tadi yang kita bahas biasa waktu SD, itu kan terkecilnya ada resolusinya di milimeter, yang bisa terbaca dari sisi milimeter, nggak bisa lebih kecil lagi. Tapi kalau teman-teman pakai namanya ada mikrometer dan sebagainya, itu bisa sampai ke mikrometer, ke mikro, nggak hanya mili. Nah seperti itu. Jadi resolusi itu seberapa kecil ininya, yang dapat diukur oleh sebuah alat ukur, itu resolusi. Terus ada juga namanya kesalahan atau error. Itu jelas penyimbangan terhadap variabel yang diukur terhadap nilai sungguhnya. Kayak tadi yang beratnya sini 60 tapi 65, terus kurang 5, itu adalah error. Oke, itu nggak perlu kita bahas lebih panjang, teman-teman udah tahu ya. Terus angka berarti. Nah ini, angka tuh berarti. Ya iya, angka berarti. Maksudnya apa sih angka berarti? Angka berarti adalah suatu indikasi bagi ketepatan pengukuran yang diperoleh. Jadi gini gampangannya. Jadi perlukah teman-teman untuk tahu jarak dari misalkan kota A kota B itu 58,2 km, 58,2567889 km? Enggak perlu kan? Cuman yang penting adalah 58,2-nya aja. Yang belakangnya itu enggak penting. Nah, maka angka berarti tadi itu adalah 58,2 ya. Jadi kan bisa contoh ada 58,26257,9 km. Ini kan nggak penting ya. Kita ngapain kita di wilayah kilometer kita membahas seperti sejauh itu. Nah itu kita hanya ambil yang ini nih, kita sebut sebagai 3 angka berarti atau 3 angka penting. Itu bisa dibilang digit yang paling signifikan. Oke, terus gunanya fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk memperingan perhitungan. Jadi kita ngapain juga ngitung sampai ke belakang kalau itu memang tidak berarti banget. Oke, jadi yang ini kita bulatkan jadi hanya 3 angka penting. Misalkan contohnya ini, kalau kita ambil ini kita sebut sebagai 3 angka berarti atau penting. Oke, next. Selanjutnya tadi sensor, sudah sempat kita bahas. Sensor itu adalah perangkat komponen yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik yang lain, ada cahaya, gerakan, lebaran dan seterusnya. Ya, yang jelas itu sensor itu diambil dari kata sense. Sense itu adalah merasakan, or itu sensor, tandanya alat untuk merasakan. Nah gimana kalau sensor itu lebih dari satu? Misalkan contohnya nih, saya pasang sensor suhu di ruangan saya, terus di ruangan sebelah ada sensor suhu lagi, di mana lagi ada sensor suhu lagi, dan seluruh sensor-sensor itu membentuk suatu jaringan, itu sebut sebagai jaringan sensor. Kenapa kita butuh jaringan sensor? Karena kita kadang untuk mengamati suatu fenomena, misalkan itu untuk mengamati sebenarnya satu gedung ini, misalnya satu rumah ini itu peruangannya itu penyaluran suhunya seperti apa gitu. Apakah ada yang terlalu dingin, apakah ada yang terlalu panas dan seterusnya. Nah, dalam operasinya sensor network berada dalam sensing field atau ya kayak di ruangan ini misalkan saya pasang sensor suhu ini adalah sensing fieldnya, akan mengirim ke base station. Base station itu tempat nampung data yang terletak pada lokasi yang sama dengan SN, dengan sensor network. Jadi sensornya itu akan ngirim ke base station. Jadi sensor yang dibaca oleh sensor network akan dikirim ke base station. Nah, jaringan yang dibentuk oleh sensor network, base station dan CS ini central station kalau nggak salah. Iya, central station, pusatnya. Jadi kumpulan dari beberapa base station. Ini ada base station itu ngumpul di central station. Central station, control station. Nah, control station. Nah, jadi SN ngirim ke sini, BS ini ada terdiri dari banyak tempat. Ini akan
berkomunikasi dengan control station. Nah, ini disebut sebagai sensor network. Jika nggak pakai kabel, namanya disebut sebagai wireless sensor network. Kalau pakai kabel ya itu wired sensor network. Itu kalau dia memakai kabel. Selanjutnya transducer, tadi sudah sempat saya bahas di depan, dia mengubah satu besaran fisik ke bentuk lain. Misalkan diantaranya seperti dari listrik, misalkan ubah ke panas atau suhu, dari cahaya ubah kemana lagi, ke kimia dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari transducer. Oke, selanjutnya instrumentasi dasar. Instrumentasi dasar itu otomatis kita akan membahas tentang peralatannya. Ada instrumen, itu adalah alat-alat dan peranti-peranti yang dipakai. Ini nggak ada ya. Yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Fungsinya jelas, alat instrumen itu jelas untuk alat pengukuran, alat untuk analisis, alat untuk kendali, dan sebagai alat perekam. Alat perekam atau recorder terhadap suatu peralatan agar kita mendapat data tren. Data tren itu apa? Data-data terbaru, perubahan-perubahan data terbaru kita peroleh. Ini adalah fungsi dari instrumen. Next, instrumentasi industri. Otomatis teknik penggunaan tadi, instrumentasi dasar tadi ke dalam sebuah industri, ya. Apa aja yang dilakukan? Yang pertama adalah mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi dalam suatu industri. Selanjutnya adalah instrumentasi yang berkaitan dengan pengolahan sinyal. Sinyal merupakan besaran fisik yang berubah-ubah terhadap satu atau beberapa variabel bebas. Pengolahan sinyal digital itu dapat dilakukan oleh komputer yang melakukan beberapa operasi pengolahan sinyal. Sinyal yang secara ini adalah urutan angka yang mewakili cuplikan dari variabel kontinu. Jadi ini sinyal aslinya kayak gini, itu dicuplik segini, dicuplik. Sorry. Ini dihapus dulu. Dicuplik lagi. Jadi kalau dilihat gambarnya cuplikannya itu nanti ya, bentuknya adalah seperti ini. Dia langsung ke atas. Kan di sini, terus di sini langsung patah-patah. Dia akan patah-patah. Nah, gimana biar tidak patah-patah? Itu tergantung dari waktu atau time pencuplikannya. Semakin kecil delay time-nya untuk antara penyuplik awal dengan yang seterusnya, itu akan semakin halus untuk gelombangnya sinyalnya. Lanjut, IoT itu apa sih? Nah, IoT itu adalah Internet of Things yang pertama kali disampaikan oleh Kevin Ashton. Ini kayak nama artis ya. Oh, itu Ashton Kutcher, aktor. Ini presentasi ya di Gembel di tahun 1999. IoT sendiri adalah konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dengan memungkinkan perangkat IoT berfungsi satu sama lain melalui internet. Jadi ini ada perangkat IoT, bukan perangkat, ini ada perangkat. Nah, perangkatnya ini aslinya tidak terhubung internet. Terus kita tempelin modul IoT-nya sehingga dia bisa saling berkomunikasi baik ke sini maupun ini ke sini, atau ini langsung ke sini, atau ini langsung ke sini. Sehingga karena dia terhubung di internet, jadi tidak menggunakan repeater, bebas. Oke, itu adalah seputar IoT. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini, part 1 ini kita sampai sini dulu. Kita akan lanjut kemudian di part 2 yang akan membahas seputar pendahuluan elektronika instrumentasi yang terkait dengan kendali dan AI. Oke, saya tutup dulu video saat kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang jelas bisa tulis di komentar.
Dan juga misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Jika tidak suka, dislike aja. Dan jangan lupa subscribe video ini dan bisa sebarkan ke seluruh dunia. Oke, sampai ketemu lagi di part 2. Salam.